Selamat malam, perkenalkan nama saya Dita Nurhaliza, NIM 4231901050. Sekarang kita akan merangkai pneumatik murni menggunakan software FluidSim untuk UTS pneumatik dan hidrolik. Nah, yang pertama itu kan kita mencari untuk kita tahu soal berapa yang akan kita kerjakan, maka kita menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Berapakah nilai modulus dari NIM mod 8 sama dengan X? Lalu yang kedua, berapakah nilai modulus dari NIM mod 4 sama dengan Y? Nah, jadi dari nilai X dan Y ini kita dapat menentukan soal berapa yang akan kita kerjakan. Nah, kita dapat mencarinya dengan ini ya. Nih, rumusnya itu NIM kita baru dibagi 8 dikali 8 dikurang dengan NIM sama dengan X. Nah, tapi pada saat NIM-nya sudah dibagi dengan 8, angka setelah komanya itu tidak perlu diambil. Nah, jadi tadi udah ada rumusnya, sekarang kita substitusikan. Nah, NIM-nya itu kan, NIM saya adalah 4231901050 dibagi 8 dikali 8 kurang 4231901050 sama dengan X. Nah, 4231901050 dibagi 8 itu adalah 52 89 87 631. Nah, setelahnya ini sebenarnya ada setelah angka yang paling belakang 31 ini ada angka setelah komanya, tapi angka yang di setelah koma itu tidak kita ambil. Nah, ini kita kali dengan 8 baru kita kurangkan dengan NIM. Nah, dapatlah 4231901048. Kita kurangkan dengan NIM kita tadi, itulah nilai X. Nah, jadi kita dapat nilai X-nya itu sama dengan min 2. Nah, ini min 2 ini adalah sisanya. Jadi sisanya itu adalah 2. Berarti kita mengerjakan nomor 2. Nah, lalu yang pertanyaan yang keduanya, berapakah nilai modulus dari NIM mod 4 sama dengan Y? Nah, rumusnya sama seperti tadi, NIM dibagi 4 dikali 4 dikurang NIM sama dengan Y. NIM yang dibagi 4 itu ya, angka yang setelah komanya tidak perlu dimasukkan. Nah, setelah NIM-nya dibagi 4, kita kalikan dengan 4. Jadinya dapatlah 10, 57, 97, 52, 62 kita kalikan lagi dengan 4. Nah, lalu 4231 90 10 48 kita kurangkan dengan NIM kita. Dapatlah nilai Y. Nah, jadi Y-nya itu sebesar min 2. Nah, sisanya itu adalah 2. Berarti mengerjakan nomor 2. Tapi karena sama-sama mengerjakan nomor 2, satunya lagi kita dapat memilih soalnya secara bebas. Jadi yang pertama kita mengerjakan nomor 2, nah lalu satu soal yang satu lagi kita memilih soal yang nomor 8. Nah, soal yang nomor 2 adalah B min B plus A min A plus. Nah, jadi ini kita rangkai di FluidSim. Nah, untuk mengetahui bahwa dia itu ada konflik atau tidak, yaitu dengan cara, nah, jadi kita harus tahu hurufnya itu AB, contohnya misalnya AB, AB, nah itu tidak ada konflik.
itu contoh yang tidak ada konflik. Lalu BA itu contoh yang tidak ada konflik. Sedangkan yang ada konflik itu yang hurufnya berbeda. BBAA, nah ini berbeda karena dia BBAA. Kalau misalkan AABB, ya itu juga ada konflik. Nah, karena ini adalah B min B plus, A min A plus, maka di sini kita tahu bahwa ini ada konflik. Nah, untuk menyelesaikan konfliknya, kita dapat men-switchingnya. Sebelum merangkai, yang pertama kita harus membagi kelompok hurufnya terlebih dahulu. Jadi yang hurufnya sama tidak boleh dalam satu kelompok. Nah, jadi B min sama B plus ini tidak boleh satu kelompok. Nah, ini ada garis. Lalu B plus A min, ini boleh satu kelompok. Lalu A min A plus tidak boleh satu kelompok. Ini kita taruh garis. Jadi dari sini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok S1, S2, dan S3. Lalu yang kedua, kalau kelompoknya beda, maka panahnya itu di bawah. Lalu kalau dia satu kelompok, maka panahnya di atas. Nah, ini dari B min ke B plus. Nah, itu kan menggunakan sensor B0. Karena di sini ada garis, jadi dia panahnya ke bawah. Jadi di B plus ini kita menggunakan sensor B0. Tetapi itu pada rangkaian yang di bawahnya saja. Nanti kita simulasikan. Nah, ini menuju ke S2 atau to S2. Lalu B plus ke A min. Nah, di A min atau A mundur ini ada sensor B1 untuk membuat A-nya mundur. Nah, ini terletak di kelompok S2. Lalu A mundur, A maju dari A min ke A plus, itu menggunakan sensor A0 untuk membuat A-nya maju menuju ke S3 atau to S3. Nah, A plusnya di kelompok S3. Lalu A plus ke B min itu menggunakan sensor A1 untuk membuat B-nya mundur. Jadi A plus ke B min itu menggunakan sensor A1 plus push button. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaiannya di fluid sim. Nah, yang pertama itu kita butuhkan double acting cylinder. Double acting cylinder 2. Nah, di sini kita klik 2 kali, baru actuating labelnya ini kita ganti. Jadi A0, ini kita isi 0, ini 0. Lalu A1-nya ini 100, ini 100. Nah, di A ini kita menggunakan sensor proximity. Jadi rectangle-nya ini kita ubah ke sebelah kanan. Lalu ini kita klik 2 kali. Ini B0, ini 0. Ini 0. Lalu ini B1. Ini 100. Ini 100. Nah, sekarang kita membutuhkan one way flow control.
Ini kita atur rotasinya 180 derajat. Ini kita atur rotasinya menjadi 180 derajat. Sudah. Lalu kita atur menjadi 40%. Displaynya kita klik untuk menampilkan 40%. Nah, sekarang kita sambungkan. Lalu kita membutuhkan katup 5/2. Kita hubungkan. Kita klik 2 kali. Ini kita atur jadi pneumatik atau electrically-nya kita atur. Terminatornya kita ganti. Nah, lalu kita buat dulu teks di sini. Ini untuk yang A, lalu ini untuk yang B. Ini A. Oke. Ini untuk yang B. Lalu di sini kita kasih keterangan ini untuk A maju, ini A mundur, ini B maju, ini B mundur. Di sini untuk B maju, lalu ini untuk B mundur. Nah, lalu kita membutuhkan kompres ini.
kita membutuhkan angin untuk mendorong silindernya. Nah, sudah. Sekarang kita akan merangkai yang panah yang ada di bawah. Sebelum itu kita buat dulu garis S1, S2, dan S3-nya. Kita hapus dulu. Nah, kita kasih keterangan di sini S1, lalu di sini S2, ini S3. Di sini kita kasih keterangan S1. Oke. Lalu di sini S2. Di sini S3. Nah,
Sekarang kita merangkai yang di bawahnya dulu, panah yang di bawah. Nah, yang pertama itu sensor A1 plus push button. Sensor A1 berarti kita membutuhkan katup 3/2. Yang pertama katup 5/2 dulu. Lalu katup 3/2 untuk push buttonnya. Tadi yang pertama untuk sensor A1 push button, lalu untuk sensor B0, sensor A0. Berarti kita membutuhkan 2 lagi katup 3/2-nya. Nah, karena ini ada S1, S2, dan S3, jadi kita membutuhkan katup 5/2-nya itu 2. Nah, kita buat dulu keterangan. Ini tuh S1, ini tuh S2, ini tuh S3. Lalu ini tuh S2. Lalu ini tuh S3. Nah, sekarang kita atur dulu ininya. Terminatornya kita atur. Nah, yang ini katup 3/2-nya itu kita menggunakan spring. Lalu mekanikalnya kita atur. Mohon maaf, ini untuk push button. Lalu yang ini tadi ini untuk sensor A1. Kita klik spring. Lalu ini tadi untuk sensor A1. Lalu ini tuh S2 tadi. Yang tuh S2 itu menggunakan sensor B0. Springnya kita klik. Ini tadi sensor B0. Lalu yang menuju ke S3
Untuk S3 menggunakan sensor A0. Nah, kita atur dulu terminatornya. Nah, jadi gunanya switching ini untuk menangani sinyal konflik tadi. Nah, sekarang kita sambungkan. Nah, panah yang di bawah ini yang pertama A+ ke B- menggunakan sensor A1 dan push button. Nah, karena dari S3 jadi kita sambungkan ke S3. Ini kita sambungkan dulu. Ini ke sini. Nah, yang katup 4 ini untuk S1. Lalu yang katup kedua ini untuk S2. Ini kita sambungkan ke sini. Nah, katup yang 5/2 di bawah ini untuk S3. Nah, kita lupa untuk anginnya. Nah, tadi A1 plus push button dari S3 menuju ke S1. Maka keluarannya menuju ke S3. Karena dia dari S3, jadi kita sambungkan ke S3. Nah, jadi dari S3 ini dia terhubung sensor A1 dan push buttonnya, lalu masuk di sini menuju ke S1. Nah, baru panah yang selanjutnya yaitu sensor B0 menuju S2. Karena dia menuju S2, maka dia sebelumnya dari S1. Jadi kita sambungkan ke S1. Nah, ini kita sambungkan ke sini dulu agar terhubung ke S2. Jadi ini kita sambungkan ke S1 karena sebelumnya dia dari S1. Nah, lalu dari S2 ke S3 menggunakan sensor dari A- ke A+, S2 to S3 menggunakan sensor A0. Jadi tuh S3-nya menggunakan sensor A0. Nah, ini kita sambungkan ke katup 5/2 yang di bawah. Karena ini terhubung dengan S3. Ini untuk S3, ini untuk S2, ini untuk S1.
Jadi ini kita sambungkan karena sebelumnya dari S2 dan dia mau menuju ke S3, jadi kita sambungkan ke S2. Nah, rangkaian yang di bawahnya sudah selesai. Nah, jadi tadi dari S3 menuju ke S1 itu menggunakan sensor A1 plus push button agar terhubung ke S1. Nah, jadi dari S1 ini, dari S1 menuju ke S2 dia menggunakan sensor B0 untuk menuju ke S2. Nah, ini tadi menggunakan sensor B0 itu S2. Karena dia sebelumnya dari S1 untuk menuju ke S2, nah jadi dia disambungkan ke S1. Lalu yang ininya kita sambungkan ke katup 5/2 yang di sini agar dia terhubung dengan S2. Lalu yang menuju ke S3 ini menggunakan sensor A0. Jadi dari S2 to S3 kan sebelumnya dari S2. Jadi ini kita sambungkan ke S2. Lalu ini kita sambungkan ke katup 5/2 yang di bawah sini agar terhubung dengan S3. Nah, ini untuk S3, ini untuk S2, ini untuk S1. Lalu kita merangkai yang panah di atasnya lagi. Kita merangkai yang di atasnya. Dari B-min terletak di S1 karena di atasnya tidak ada panah, jadi dia tidak memerlukan katup 3/2. Jadi B-minnya langsung kita hubungkan ke S1. Kemudian dari B plus ke A-min, nah itu B plusnya ada di kelompok S2. Karena di atas B plus tidak ada panah yang menuju ke dia, jadi tidak memerlukan katup 3/2. Jadi B plusnya langsung ke S2. Nah, sekarang dari A- ke A+. Nah, kan tadi dari B plus ke A- supaya A-nya mundur, kita menggunakan sensor B1 agar A-nya bisa mundur. Jadi, karena di A- ini terdapat panah yang menuju ke dia, nah, berarti dia menggunakan sensor B1 untuk membuat mundur. Nah, A- terletak di kelompok S2. A- menggunakan sensor B1. Jadi kita tambahkan katup 3/2. Springnya kita klik. Ini kita atur. Ini tadi B1. Sensor B1. Oke. Ini kita hubungkan ke A- atau A mundur. Lalu ini tadi berada di kelompok S2. Nah, sekarang yang terakhir A+ itu berada di kelompok S3. Karena di A+ ini tidak ada panah yang menuju ke dia, jadi dia tidak memerlukan katup 3/2. Ini berada di S3.
sekarang kita jalankan. Nah, jalan ya. Pertama, B mundur, kita klik push button, B-nya mundur, B-nya maju, kemudian A-nya mundur, A-nya maju. Kita ulangi. Yang pertama, B-nya mundur, kemudian B-nya maju, kemudian A-nya mundur, A-nya maju lagi. Nah, jadi pada saat B-nya mundur, kena sensor B0 di B plusnya, kemudian B-nya maju, kena sensor B1 di A mundurnya, di A min, kemudian A-nya maju, kena sensor A0. Nah, seperti ini. Kita klik lagi push buttonnya, B-nya mundur, kemudian sensor B0-nya aktif, jadi B-nya maju, kena sensor B1, sensor B1 membuat A-nya mundur, kemudian A-nya maju. Nah, jadi ini menggunakan S1, S2, dan S3. Jadi dia menggunakan S1, S2, dan S3 itu tergantung dari soalnya. Nah, jadi pada saat pembagian kelompoknya itu kita dapat melihat kelompok S-nya itu ada berapa? Ada S1, S2 saja atau S1, S2, dan S3. Jadi kalau S3, kalau kita membuat rangkaian yang ada konfliknya, kalau misalkan dia sampai S3, kita membutuhkan katup 5/3-nya, katup 5/2-nya itu 2. Karena yang katup 5/2 yang di atas ini untuk S1 dan untuk S2. Lalu katup 5/2 yang di bawah ini untuk S3. Jadi ini kita klik push button, B-nya mundur, kena sensor B0, kemudian B-nya maju, kena sensor B1, kemudian A-nya mundur, kena sensor A0, kemudian A-nya maju. Nah, sudah. Sekarang kita screenshot dulu rangkaiannya. Nah, sudah. Sekarang kita buat soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 itu di sini A mundur, B mundur, B maju, A mundur, A maju, B plus min, B plus A plus. Nah, dari sini kita sudah tahu ya kalau ini konflik karena AB BA. Jadi dari sini kita juga tahu bahwa dia
hanya terbagi menjadi kelompok S1 dan kelompok S2. Nah, di sini kenapa? Karena yang hurufnya sama ini hanya B min dan B maju. Jadi ini saja yang kita taruh garis. Nah, jadi sudah ditaruh garis, jadi di sini kita tahu bahwa ini kelompok S1 dan ini kelompok S2. Nah, yang satu kelompok tadi panahnya kita taruh di atas. Lalu yang beda kelompok kita taruh panahnya di bawah. Jadi dari A+ ke A- kita menggunakan sensor A1 dan push button untuk menuju ke S1. Lalu untuk menuju ke S2 dari A- ke B- karena dia satu kelompok, panahnya di atas. Nah, jadi ada sensor A0 nanti di B-nya atau di B mundurnya. Lalu S1 to S2, nah B- ke B+ itu menggunakan sensor B0. Jadi nanti di B+ ada sensor B0. Nah, tetapi karena ini rangkaian konflik, jadi sensor B0 dan A1-nya itu kita rangkai di bawah. Kecuali yang panahnya di atas. Nah, ini sensor A0 dan B1-nya kita rangkai di bawah. Di atas. Jadi dari B+ ke A+, nah itu B maju kena sensor B1 supaya A-nya maju. Nah, jadi yang kelompok S1 itu adalah A-, B-. Kelompok S2 itu B+, A+. Nah, sekarang kita rangkai lagi rangkaian yang tadi saja. Nah, ini kita ganti jadi tadi A mundur, B mundur, B maju, A maju. Mundur, B mundur, A mundur, B mundur, A maju, B maju. Nah, A mundur, B mundur, B maju. Oh, salah. Ini seharusnya B maju, A maju. Jadi A mundur, B mundur, B maju, A maju. Nah, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita hapus. Nah, karena ini hanya terbagi menjadi dua kelompok, jadi dia hanya menggunakan S1 dan S2. Nah, ini kita hapus tuh S3-nya.
ini menuju ke S2. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan merangkai panah yang di bawah dulu. Jadi dari A+ ke amin itu kan menggunakan sensor A1 plus untuk button untuk menuju ke S1. Nah, di sini kita ganti jadi O sudah A1. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini tadi untuk S1, ini untuk S2. Nah, jadi karena ini untuk S2, yang tuh S2-nya kita sambungkan ke sebelah kanannya. Jadi nanti anginnya masuk, kemudian terhubung dengan S2. Nah, karena di sini A+ buttonnya ini dari S2 menuju ke S1, jadi kita hubungkan ke S1. Kita hubungkan ke S2. Ini kita hubungkan ke S2 karena dia dari S2 menuju ke S1. Lalu yang ini karena dia dari S1 menuju ke S2 menggunakan sensor B0, jadi kita hubungkan ke S1. Ini kita hubungkan ke S1. Nah, lalu rangkaian yang di bawahnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan merangkai yang di atas. Dari A- ke B-. Nah, ini berada di kelompok S1. Nah, karena A- ini tidak ada panah di atasnya, jadi dia langsung ke S1. Jadi A- ini kita langsung hubungkan ke S1. Lalu dari A- ke B+ menggunakan sensor A0 untuk membuat B-nya mundur. Nah, jadi ada sensor A0 di B-nya. Sensor A0 di B-. Sensor A0 di B-. Nah, ini kita ganti jadi A0 di B-. Karena dia di kelompok S1, kita hubungkan ke S1. Nah, sekarang dari B- ke B+, tadi panahnya di bawah. Nah, jadi B+ ini karena tidak ada panah di atasnya, jadi langsung ke S2. Nah, B+ ini ada di kelompok S2. Jadi B+ langsung ke S2. Kemudian dari B+ ke A+, B maju kena sensor B1 untuk membuat A-nya maju. Jadi di A+ ini ada sensor B1. Sensor B1 di A+. Nah, berarti kita membutuhkan katup 3/2-nya lagi. Di S2. Ini kita ganti.
springnya kita klik. Oh iya, karena ini proximity, jadi di sini kita ganti. Jadi ini proximity. Ini tadi menggunakan sensor B1. Sensor B1. Nah, lalu sudah selesai. Rangkaian yang di bawahnya sudah, lalu rangkaian di atas sudah. Sekarang kita jalankan. A mundur, B mundur, B maju, A maju. Kita klik push button. A mundur, kena sensor A0, kemudian B-nya mundur, kena sensor B0, kemudian B-nya maju, kena sensor B1, supaya A-nya maju. Kita ulangin. A mundur, kena sensor A0, B mundur, kena sensor B0, kemudian B-nya maju, kena sensor B1, A-nya maju. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Nah, demikianlah rangkaian pneumatik murni. Nah, sebelumnya kita SS dulu. Nah, kita ulang. A mundur, B mundur, kemudian B maju, kena sensor B1, kemudian A-nya maju. Nah, jadi seperti ini rangkaian pneumatik murninya untuk UTS pneumatik dan hidrolik. Nah, ini adalah perhitungannya. Ini perhitungan untuk menentukan soal berapa yang akan kita buat rangkaiannya. Nomor berapa yang akan kita buat rangkaian. Nah, ini cara untuk menentukan dia konflik atau tidak, kemudian cara untuk membagi kelompok menjadi S1, S2, dan S3. Nah, ini untuk membagi kelompok S1 dan S2. Nah, jadi yang nomor 2 ini dia hanya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu S1, S2, dan S3. Sedangkan yang nomor 8 ini hanya terbagi menjadi kelompok S1 dan S2. Jadi seperti itu rangkaiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Dita Nurhaliza, NIM 4231 90 10 50. Selamat malam.